Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh gajinya udah terlalu lama. Santri dari jam 7 udah masuk ke sini. Sekarang sudah jam setengah 11, 3 jam setengah duduk pegal, cangkel, pegal nggak deh. Makanya menjawab salamnya juga seadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dipoto dulu. Ini fotografer saya dari wartawan Tempo. Tempo muncul, Tempo tidak, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummatan wahidah wa bil islami dinan wa aqidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil Mukarram pimpinan pesantren Terpadu Al-Kahfi beserta seluruh asatidz wal asatidzah, para santriawan dan santriawati, para tokoh terkemuka, para alimil ulama yang insya Allah kita doakan semoga mereka semuanya diberikan oleh Allah panjang umur yang barokah. Tak ketinggalan aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, TNI Polri, Bapak Kepala Desa Sorogol yang saya hormati, hadirin hadirat Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang semuanya nampak berbahagia pada siang hari ini, yang insya Allah kita semuanya diberikan oleh Allah rahmat dan barokahnya. Puji syukur kita selalu dan senantiasa panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat teriring salam semoga selalu dan senantiasa tercurah limpahkan keharibaan Nabi kita yang mulia, sahibul haudi wasyafa'ati wal maqab, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 tahun barangkali kita tidak melaksanakan kumpul seperti ini. Setelah awal terjadinya pandemi COVID-19 dan alhamdulillah siang ini kita kembali berkumpul seperti ini. Walaupun sebahagian kita
ada yang pakai masker, ada sebahagian yang tidak pakai masker. Itu terserah dan tergantung bagaimana keinginan kita. Tetapi yang paling pokok, yang paling penting, kadang-kadang di tengah-tengah kita masker dipakai, kita jalan keluar pakai masker, tapi kerudung tertinggal nggak dipakai. Kira-kira ini masih perlu kerudung, masih perlu masker? Ibu, saya tanya, ini kerudung apa masker yang paling penting? Dua-duanya penting. Tapi kalau sekarang kita pilih dua alternatif antara masker dan kerudung, tentu sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan selalu berada dimanapun, di tempat apapun, dalam kondisi kita tertutup aurat, tetapi kita tetap tidak melupakan protokol kesehatan. Hadirin hadirat, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, insyaallah sampai jam 11 ini acara selesai. 15 menit insyaallah saya berbicara, karena tadi tausiah dari mubalik yang pertama, pimpinan pesantren sudah begitu lengkap. Dari pimpinan pondok pesantren Al-Furqan Kiai Haji Ading juga sudah begitu lengkap. Seluruhnya sudah dimakan oleh dua mubalik kalau diibaratkan ikan. Dari mulai daging dan kepalanya sudah habis, saya cuma kebagian tulangnya saja. Tapi insya Allah walaupun tulang kalau dipepes itu ikan akan menjadi empuk, mudah-mudahan ini anggap saja tulang yang empuk, makan semuanya, Bu. Peristiwa Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita peringati pada siang ini, itu adalah sesuatu yang wajar bagi kita. Bahkan kalau dihitung-hitung maulidnya sekarang udah lewat. Udah tanggal berapa nih Ustaz nih? 3 ya? Bolehlah mau 2, mau 2, boleh mau 3, silakan aja dah. Perbedaan nggak jadi masalah. Ada yang menanggalkan hari ini tanggal 3 bulan Rabiul Akhir. Rabiul Awalnya udah lewat. Ada yang menanggalkan tanggal 2. Bahkan ada yang sampai hari ini dia nggak apa ini tanggal berapa dan bulan apa. Kenapa? Karena nggak pernah ikut memperingati Maulid Rasul. Kenapa kita peringati baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Para ahli sejarah sepakat bahwa Rasulullah diperingati oleh kita karena di dalam jiwa Rasulullah seluruh dimensi yang menyangkut hidup dan kehidupan, seluruh sendi yang menyangkut hidup dan kehidupan kita ada di dalam dirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ahli pakar menyampaikan itulah yang disebut dengan multidimensi. Jadi multidimensi, seluruh contoh di dalam sendi kehidupan kita ini ada di dalam diri Rasulullah. Bahkan Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi di dalam satu kitabnya Tanbihul Ghafilin, beliau menyampaikan kepada kita dari multidimensinya baginda Rasul itu setidaknya secara garis besar. Ini garis besarnya Pak. Kalau kita biasanya bilang garis besar paling banyak berapa? Pak, lamun orang nyebutkan garis besar biasanya berapa paling banyak garis besar? Garis besar paling banyak 2. Betul gak? Tapi Abu Lais As-Samarqandi menyampaikan dari seluruh apa yang beliau teliti, dari seluruh yang dihitung, dari setiap langkah gerak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata garis besarnya itu 93
dari akhlak Rasulullah semuanya adalah akhlak yang terpuji. Bayangkan oleh kita, kalau 93 akhlak Rasulullah yang terpuji, bagaimana penjabaran dari 93 akhlak itu? Makanya hampir di setiap peringatan Maulid selalu bersamaan dengan meneladani akhlak Rasul. Selalu kita ikuti dengan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak, padahal Rasulullah itu adalah makhluk Allah yang amat sangat pintar. Kepintaran Rasulullah bukan hanya dia tahu hari ini, kepintaran Rasulullah bukan tahu apa yang akan terjadi esok, tapi 1 tahun, 1 abad, bahkan 15 abad yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan apa yang akan terjadi hari ini memang itu terjadi. Tapi kepintaran Rasulullah tidak disanjung oleh Allah. Kepintaran Rasulullah tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi ayat yang saya sampaikan, wallazi ba'asa fil ummiyina rasulah. Nih Qori Asep Pak Asep ini tadi enak baca Quran. Saya juga matan Qori tahun 83 dulu. Saya masih ingat ketika musabaqah tilawatil Quran tingkat Kabupaten Bogor yang dilaksanakan di Gunung Batu, Kecamatan Cigobong, putusan dewasa saya pada waktu itu tahun 83, menggantikan Kiai Haji Akib Abdillah. Selesai saya naik, cuma kesininya Qorinya hilang, yang adanya Kiainya mau baliknya begitu. Jadi tan pernah ayah mengundang, belum pernah sampai hari ini ada yang mengundang untuk membacakan Al-Quran gitu. Allah sampaikan tadi dalam Al-Quran, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya seorang yang ummi. Padahal Rasulullah adalah sesosok makhluk Allah yang pintar, sesosok makhluk Allah yang maha hebat. Tapi kehebatan kepintaran Rasulullah tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah gagah. Rasulullah gagah tidak? Ganteng Rasulullah? Ganteng? Yang dikenal oleh kita kegantengan itu di dalam Al-Quran siapa? Siapa yang dikenal, Bu? Lamun ibu-ibu kadang-kadang kalau ada 4 bulan, 7 bulan, apa yang dibaca surat apa? Surat Yusuf. Kenapa? Karena kegantengan yang dikenal oleh kita adalah kegantengan Nabiullah Yusuf. Nggak pernah dibaca Quran surat Muhammad. Ya gitu kan? Nggak pernah. Padahal Nabiullah Yusuf itu adalah sebahagian daripada nurnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bayangkan ketika nurnya Rasulullah hingga di calon yang akan menelurkan baginda Rasulullah, siapa? Said Abdullah. Kan dari perjalanan jauh dari Lauhil Mahfuz terus sampai Allah nurunkan yang terakhir, nurnya Rasulullah itu kepada siapa? Kepada ayah handanya yang tercinta Abdullah. Pada saat dimana nurnya sampai ada di dalam dirinya Said Abdullah, satu hari Abdullah ini akan datang ke kota Madinah untuk meminang, untuk mencari seorang calon istri yang sudah ditunjukkan bahwa di Madinah ada seorang wanita bernama Sayyidatuna Aminah. Mendengar akan datang Said Abdullah ke Madinah, ini Bu, begitu mendengar akan datang Said Abdullah ke Madinah, padahal orang Madinah itu belum tahu seperti apa Abdullah. Begitu tahu bahwa Abdullah ini akan ke Madinah, akan meminang seorang wanita bernama Sayyidat Aminah, maka saat itu wanita-wanita yang ada di Madinah semuanya berganti nama menjadi Aminah. Bayangkan saking apanya tuh?
Saking luar biasanya Rasul Said Abdullah. Kenapa? Karena sudah ada nurnya Rasulullah di dalam dirinya Said Abdullah. Itu semua ganti nama jadi Aminah. Kalau model seperti itu kenanya ke kita, udah kita embat semua dah. Ini ternyata Aminah yang dituju bukan Aminah siapa? Aminah yang dituju adalah Aminah putrinya Wahab. Maka mendengar Said Abdullah meminang dari Aminah putrinya Wahab, wanita-wanita yang ada saat itu berganti namanya menjadi Aminah, itu sebahagian menjadi stres. Kenapa nggak jadi dipinang oleh Abdullah. Nah ini luar biasa. Jadi kalau dihitung-hitung Rasulullah itu adalah manusia yang paling ganteng, yang paling gagah. Tapi kegagahan beliau, bahkan beliau sendiri mengatakan, innallaha la yanjuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanjuru ila qulubikum wa a'malikum. Sekali-kali Allah tidak akan pernah melihat kepada bentuk tubuh kita, tidak akan pernah melihat kepada bentuk suara kita, semerdu apapun suara kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dilihat itu adalah apa yang ada di dalam hati dan amal kita. Saya tanya, Rasulullah itu kaya, Bu? Pak? Rasulullah kaya? Kaya. Kekayaan Rasulullah sampai Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatar. Saya yakin kalau santri di sini apal semua. Surat apa itu? Surat apa, Dek? Surat Ad-Duha. Semuanya apa? Bahkan Syekh Al-Imam Abu Ja'far beliau menyampaikan di dalam satu syair berjanjinya dari apa yang Allah sampaikan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa kata Syekh Abi Ja'far Al-Barjanji? Warawadathul jibalu bi antakuna lahu zahaban fa abah. Allah tidak tanggung-tanggung akan memberikan kepada Rasulullah gunung Uhud yang tercipta daripada butiran-butiran emas dan berlian. Coba kalau Allah tawarkan kepada kita, apa yang akan terjadi, Pak? Jangankan butiran emas dari gunung Uhud, kemarin kan rame BLT, Pak ya. Kemarin rame BLT dari Kementerian Sosial, dari provinsi, dari kabupaten, dari ADD dan sebagainya. Ternyata ketika ada salah seorang tidak kebagian BLT, dia protes kepada RT-nya, RT menjadi sasaran. Kenapa? Karena nggak kebagian BLT. Untung coba kalau sekarang ini ya, itu kalau seperti tadi gunung Uhud ditawarkan oleh Allah kepada kita, kita nggak tahu. Ini emasnya juga emas murni, Bu, bukan emas Jawa. Mohon maaf kalau ada emas Jawa, ini bukan asing, bukan emas Jawa ya, tapi emas. Beda kan, Bu, emas murni beda dengan emas Jawa, beda. Beda. Kalau emas murni itu naik ditaikan, turun diturunkan. Kalau emas Jawa naik sendiri, turun sendiri. Betul kan? Kemudian kalau beratnya emas murni itu paling 1 gram, 2 gram, 3 gram. Kalau emas Jawa 40 kilo. Itu kadarnya. Kalau emas murni itu 24 karat, 20 karat, 22 karat, 18 karat. Kalau emas Jawa sakarat. Kan begitu. Ini yang ditawarkannya emas murni, Bu. Tapi apa yang terjadi ketika itu? Rasulullah malah berdoa kepada Allah. Rasulullah malah berdoa kepada Allah. Bu, mau doanya, Bu? Bu, tolong jawab, mau doanya. Bapak mau doanya, Pak? Mari kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyinil miskinan wa tawaffani miskinan wa hasyarni yaumal qiyamati fi jumratil masakin.
mau ogal layo nggak mau. Rasulullah ditawarkan harta yang melimpah, malah dia berdoa kepada Allah, ya Allah hidupkan kami dalam keadaan miskin. Allahumma ahyinal miskinan wa tawaffani miskinan, ya Allah matikan kami dalam keadaan wa hasarni yaumal qiyamati bi jumratil masakin, kumpulkan kami bersama-sama orang yang yang kaya tidak akan kumpul dengan Rasul. Nu beunghar mau dikumpulkeun jeung Rasul, lu beunghar mana gitu ya. Tapi kalau kita lihat dan baca di dalam Durratun Nasihin, justru mereka orang-orang yang kaya, yang dari 4 kelompok manusia yang berlomba-lomba berkeinginan masuk surganya Allah. Dari mulai mereka yang jihad fisabilillah, orang yang berhaji mabrur, kemudian orang yang berilmu, dan orang-orang yang kaya raya tapi dermawan, maka mereka masuk ke surga terlebih dahulu atas izin mereka. Orang-orang yang berilmu, orang yang kaya terlebih dahulu masuk surganya Allah. Makanya kita perlu jadi orang kaya, orang yang kaya. Amin. Insyaallah seluruh lulusan Al-Kahfi insyaallah akan menjadi orang-orang yang berhasil dunia akhirat. Amin. Amin. Tapi insyaallah kalau nanti saudara-saudara jadi pejabat, saudara-saudara jadi pemimpin, harus ingat kepada siapa? Harus ingat kepada siapa? Di kepala desa geus balik ya. Kabur. Aduh, biasa aing ngaji masuk para betah. Saya ingat Pak, saya ingat ada satu hikayat. Ieu biasa nusok balik ti heula ngaji. Can beres, sudah pulang duluan. Ada satu hikayat ketika Rasulullah memberikan tausiah di hadapan sahabat, 85 orang sahabat. 85 orang sahabat Rasulullah. Dari 85 orang sahabat itu ada 1 orang sahabat yang memperhatikan Rasul. Kata sahabat yang bernama Abi Tolhah. Kata Abi Tolhah, ini kelihatan Rasulullah sepertinya lesu. Rasulullah kelihatannya ini nggak bergairah, barangkali belum makan, belum minum. Sama seperti kita barangkali. Kita kurang bergairah karena datang dari pagi-pagi, sarapan lupa, akhirnya datang ke sini, dapat snack, belum makan, insya Allah sebentar lagi kita naik ke atas nanti. Abi Tolhah memperhatikan Rasulullah. Jangan-jangan ini Rasulullah belum menemukan makan, jangan-jangan Rasulullah belum menemukan minum. Kan biasa Pak Ari mau balik malah mau ngaji, kalau kita ngaji seperti begini, di atas meja itu banyak macam-macam minuman, tapi walaupun banyak macam minuman seperti begini nggak bisa minum. Yang naon ditenan di dieu, mendingan diasupkeun ka hadus, asupkeun ka garasi mobil kiai gitu geus. Disimpan di sini, hand sanitizer ada, buat nyeprot siapa ini? Kan begitu Pak. Ini Abi Tolhah di apa? Ya ini mohon maaf ini. Saya seringnya suka humor, ini udah siang begini nih. Abi Tolhah ini memperhatikan Rasulullah loyo. Akhirnya Abi Tolhah itu pulang. Nah barangkali di situ ayah mimitin apa memeh beres ngaji geus balik ti heula. Ayah Abi Tolhah itu. Cuma itu mending Abi Tolhah. Abi Tolhah itu dia pulang ke rumah. Kenapa? Karena melihat Rasul dalam kondisi dia lemas, dalam kondisi dia loyo. Barangkali Rasulullah belum makan, belum minum. Akhirnya dia pulang ke rumah menanyakan kepada istrinya, wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untuk hari ini? Istrinya bilang ada, wahai Rasul, wahai Abi Tolhah, ada segenggam bubuk roti. Segenggam bubuk. Segenggam Pak, tadi orang kita harnangon coba ya. Ini segenggam bubuk roti. Dari tadi kita udah makan apa? Pak Denny udah mau habis pokoknya. Goreng sangganya. Goreng sangga. Segenggam katanya. Apakah
kata Abi Thalhah, masukkan ke dalam besin, kami akan mengundang Rasulullah untuk memakan daripada bubuk roti tersebut yang masih bersih. Kemudian Abi Thalhah balik lagi ke majelis ilmu. Saat itu Rasulullah sedang membacakan doa. Ini tanda pengajian akan selesai. Begitu selesai Rasulullah membacakan doa, Abi Thalhah berbisik ke telinga Rasulullah. Apa kata Abi Thalhah? Ya Rasulullah, aku lihat engkau dalam keadaan lesu, aku lihat engkau dalam keadaan kurang bergairah, barangkali baginda belum menemukan makan dan minum. Apa kata Rasulullah? Benar wahai Abi Thalhah, sejak dari kemarin saya nggak makan dan nggak minum. Kenapa? Karena tidak ada yang akan bisa yang saya makan. Maka apa kata Abi Thalhah? Kebetulan wahai Rasulullah, aku diberikan rizki sedikit oleh Allah, rizki saya berkeinginan untuk dimakan oleh Rasulullah. Apa kata Rasul? Kalau memang seperti itu, engkau pulang duluan, sediakan apa yang akan engkau berikan kepada aku. Abu Thalhah pulang, kemudian Rasulullah mengumumkan kepada jamaah yang 84 tadi, wahai saudara-saudaraku, wahai para sahabat, wahai rakyatku, kata Rasulullah, hari ini kalian belum makan, hari ini kalian belum minum. Hari ini Abi Thalhah mengundang kita untuk datang ke rumah beliau. 84 sahabat berikut Rasulullah datang ke rumah Abi Thalhah. Begitu ketuk pintu, Abi Thalhah membuka daripada pintunya. Akhirnya bagaimana? Kaget bukan main itu Abi Thalhah. Kenapa? Yang diundang itu cuma Rasul. Ini yang datang 84 orang berikut Rasul. Sementara yang akan diberikan roti apa, Bu? Bubuk roti segenggam begini. Kalau kita datang satu, bahkan tadi begitu datang ada yang kasih amplop, betul kan? Ya kan? Datang kasih amplop, dia kasih amplop. Cuma saya bertanya-tanya, kenapa orang lain dikasih amplop, saya enggak? Jika nama beda, merenang gitu. Iya, kan kita mau lupa, coba. Akhirnya di Abi Thalhah buka pintu kaget. Yang udah lesu, lemas, tambah lagi kaget, bikin lemas. Kenapa? Sebab yang disediakan hanya segenggam bubuk roti, yang datang itu adalah 84 sahabat berikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat gelagat seperti itu, Rasul pun memanggil Abi Thalhah, wahai Abi Thalhah, kenapa engkau seperti yang kelihatan seperti itu? Maka apa kata Abi Thalhah? Ya Rasulullah, yang aku undang ke sini hanya engkau, bukan sahabat. Tapi apa kata Rasulullah? Mana kau roti yang akan kau berikan kepada aku? Silahkan kau tumpahkan itu roti ke tanganku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum makan roti yang ada di dalam tangannya ini dibagikan kepada sahabat yang 84 tersebut. Ternyata semuanya kebagian. Bahkan di hitungan yang ke-84 roti yang ada di dalam tangannya habis, Rasulullah nggak kebagian sedikit pun. Apa kata Abi Thalhah? Abi Thalhah menyatakan, ya Rasulullah, aku mau mengundang engkau untuk memakan bubuk roti yang segenggam itu, sementara aku lihat sahabat semuanya kebagian, tapi engkau sendiri yang tidak kebagian. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Abi Thalhah, seandainya aku yang pertama kali makan ini roti, sementara ada satu saja sahabat kami yang tidak kebagian ini roti, maka berat tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dipikirkan siapa nih, Bu? Yang dipikirkan siapa? Kita sebagai umatnya, kita sebagai rakyatnya. Ini sepenggal daripada kisah tentang kecintaan seorang sahabat kepada Rasulullah dan bagaimana kecintaan Rasulullah kepada sahabat, dan insya Allah ini akan menular terus kepada kita, kepada seluruh santri dan santriwan yang ada di sini. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipuji oleh Allah dengan akhlaknya yang terpuji, sehingga tadi sampaikan ayatnya oleh Al-Mukarram fi Ading, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jam 11 lebih 11 menit,
Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Insyaallah lain waktu dan lain kesempatan kita akan bertemu dan bersua kembali di lain waktu dan gelombang yang sama. Saya harap Bapak, Ibu dan semua santri jangan dulu beranjak kemana-mana, sebab kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.